Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu menuntun kami, yang selalu membimbing kami Tuhan. Dan kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi segala badai kehidupan ini. Kami tidak takut dalam menghadapinya, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami tetap tegar dan kuat dalam segala hal apapun yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, sehingga firman menjadi rema dan kekuatan baru bagi kami semua. Orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus berdoa syukur, haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana supaya kita tetap tegar dan kuat dalam menghadapi segala kesukaran ini. Kita lihat sekarang bahwa virus corona ini di Indonesia makin meningkat
dan tidak kunjung-kunjung selesai, bahkan seluruh dunia mengglobal. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi virus corona ini? Apa kita tegar dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kesukaran-kesukaran yang ada? Atau kita sebagai orang yang percaya menjadi lemah dan tidak kuat menghadapi segala kesukaran yang ada ini, persoalan yang ada ini, sehingga kita takut dan kecut dan tawar hati, dan cepat-cepat kita putus asa, stres, bahkan tidak nyaman dalam hidupnya dan tidak bisa tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan menginginkan kita harus tetap kuat dan tegar dalam segala kesukaran yang ada. Jangan pernah kita menyerah kepada segala sesuatu yang terjadi, bahkan maut sekalipun mengancam hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi takut dan tidak tetap tegar, tidak menjadi tegar, tapi kita harus tetap tegar dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga apa? Apapun yang terjadi ini adalah seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan semuanya, sehingga kita tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, bahkan harta kita tidak bisa kita andalkan dalam menjamin hidup kita tetap kuat di dalam hidup ini. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita kuat. Kita tetap tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Saya akan bacakan dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi orang benar itu akan diselamatkan dari kesukaran. Artinya tetap kuat, tetap tegar dalam di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah badai ini, di mana kita melihat khususnya di Indonesia ini virus corona ini makin melonjak dan meningkat sekali. Bahkan bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga sudah kena. Bahkan kita lihat di rumah sakit itu sudah full kena COVID. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan dalam hal ini? Apa kita takut mati? Takut kena virus corona? Atau kita tidak kuat menghadapinya? Tidak tegar di tengah-tengah kesukaran ini? Tuhan menginginkan kita tetap kuat, karena orang benar itu akan diselamatkan dan mereka akan diluputkan. Bahkan saya bacakan dulu di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata Tuhan menginginkan kita tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu, dalam kuat kuasa-Nya, sehingga kita bisa bertahan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, apalagi tipu muslihat iblis. Mari kita kenakan segenap senjata perlengkapan Allah dalam hidup ini. Karena apa? Karena perlawanan kita bukan dalam darah daging. Bahkan kita lihat masalah-masalah itu akan silih berganti dalam hidup kita. Apa itu selengkap senjata Allah itu? Kita harus kenakan itu, yaitu perisai iman, bahkan ketopong keselamatan, bahkan pedang roh firman Allah, perkasukan kerelaan memberitakan Injil. Ini harus kita kenakan. Bahkan doa yang tidak jemu-jemu kepada Tuhan, sehingga kita tetap kuat dalam kuat kuasa-Nya. Kita tetap tegar dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah
takut dan bimbang dan ragu dalam hidup ini mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan aku tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Mari kita tetap kuat dan tegar. Orang yang kuat dan tegar itu adalah orang yang selalu bersemangat, orang yang selalu bergairah, bahkan tetap bertahan sampai akhir hidupnya, apapun yang terjadi. Banyak sekarang ini ketika ada masalah persoalan yang ada, baru dia tetap datang kepada Tuhan. Baru dia datang berseru-seru kepada Tuhan, baru datang berdoa, baru datang dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika dia kena COVID, baru dia sadar dan datang kepada Tuhan. Dia terus datang bersemangat, bergairah ikut Tuhan dan mencari Tuhan. Tetapi ketika dia sehat dan kuat, dia sepelekan segala sesuatu itu. Dia tidak mau lagi mencari Tuhan, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca firman, tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Ini Tuhan inginkan buat kita dalam hidup ini. Baik susah senang, kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan ada orang ketika ada masalah persoalan, sudah kena persoalan dan penderitaan dalam kesukaran ini, malah tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, malah makin menjauh, bahkan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak menolong saya? Mengapa engkau tidak menyembuhkan saya? Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah memuji menyembah engkau. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa anakku engkau panggil? Kenapa anakku kena COVID? Kenapa keluarga kena COVID-19 ini? Sehingga dia menyalahkan Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kepada kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dan sesama. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan itu. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih dekatkan diri kepada Allah lewat doa-doa kita, lewat persekutuan kita, lewat apapun yang terjadi hidup ini, kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan, orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan dalam situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, baik dalam tengah kesukaran, ini pasti akan gampang jatuh, akan gampang mereka hidup dalam dan tidak bertahan dalam kesukaran. Tidak akan bertahan dalam kesukaran. Mereka akan kalah dan tidak akan bertumbuh dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Dia akan pergi pada dukun paranormal dan orang-orang pintar. Ini jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap kuat di tengah-tengah kesukaran ini yang terjadi ini. Dengan cara apa? Tetap kita menghidupi firman Allah dalam hidup kita. Tetap kita tinggal dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan kita, senjata iman kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita harus bertumbuh dan berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam firman Allah. Orang yang tidak berakar dan bertumbuh dan berbuah tidak akan bertahan dalam menghadapi sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tidak akan kuat dan tidak akan tegar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Dia tidak akan kuat di tengah-tengah kesukaran yang ada. Karena firman itu tidak tinggal di hatinya. Karena firman itu tidak tumbuh. Malah firman Allah itu di pinggir jalan. Bahkan tumbuh di berbatu-batu dan semak duri. Ketika ada masalah kesukaran, tidak akan bertahan dan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Dan cepat-cepat lari dari Tuhan. Dan cepat-cepat menyalahkan Tuhan dan bersungguh-sungguh. Tuhan menginginkan buat kita sebagai orang yang percaya, tetaplah bertahan di dalam kuat kuasa firman Allah. Karena itu senjata kita. Seperti Yesus Kristus dalam mengalami masalah persoalan ketika dicobai, dia memakai firman Allah. Ketika dicobai oleh iblis, ada tertulis, hai iblis, bahwa manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman Allah. Hai iblis, bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika
ketika iblis menyuruh dan membawa ke hubungan bait Allah dan suruh menjatuhkan dirinya, maka ada malaikat Allah yang akan menata kakimu sehingga tidak rantuk. Maka Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan pencobaan yang ketiga apa? Ya, tunjukkan segala sesuatu keindahan dunia ini yang baik-baiknya, saking kau sujud menyembahku. Apa kata Yesus? Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah engkau saja engkau menyembah, tidak ada yang lain. Maka dia usir iblis dan iblis lari. Ini jadi kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita simpan di hati kita, maka kita akan bertahan dalam menghadapi hidup ini, sehingga kita akan bertumbuh dan berbuah di tanah yang subur ini. Tapi kalau di tempat berbatu-batu, di tempat yang semak duri, dan di pinggir jalan, tidak akan bertahan dalam masalah menghadapi, apalagi khususnya dalam situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Mari kita tetap bertahan dan kuat dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kesukaran ini, tengah-tengah kesukaran ini. Mari kita tetap mencari Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itulah andalan kita. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, karena manusia itu terbatas, dokter terbatas, pemerintah terbatas, hanya Yesus Kristus tidak terbatas. Itu harus kita andalkan dalam menghadapi khususnya COVID ini. Mari kita tetap percaya dan mencari Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lemah. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita andalkan orang lain, bahkan kita andalkan kekayaan kita, harta kita, tidak bisa menjamin hidup kita ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan saja yang menjamin. Oleh karena itu mari kita tetap percaya sepenuh hati kita, dan yakinlah bahwa di balik segala sesuatu ini ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak tetap di dalam Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap bersukacita dalam segala hal, segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang terjadi, tetap berdoa, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya, masalah persoalan ini kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Yesus Kristus. Baik susah senang, harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang terus menerus. Banyak orang sekarang ini ketika susah baru datang kepada Tuhan. Tapi waktu senang, sukacita, lupa Tuhan, tidak datang. Gimana kita menjadi kuat ya? Kita harus senang. Yang terakhir, kita harus tetap bersyukur dalam segala sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan izinkan semuanya itu menguji iman kita, menguji kesetiaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita lihat hari-hari ini terjadi di seluruh dunia, mengglobal, belum kunjung selesai. Apa itu maksud Tuhan? Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan makin menjauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi. Dan jangan pernah berkata pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan ini adalah lebih besar dari iman. Jangan pernah. Karena persoalan-persoalan yang kita alami adalah sebanding dengan iman kita, tidak melebihi kekuatan iman kita. Mari kita tetap bersyukur dan bersukacita dan berdoa, dan hidup di dalam firman Tuhan, dan selalu mencari Tuhan dalam segala hidup ini, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi ini. Kita tetap andalkan Tuhan dan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Maka kita akan tetap kuat dan tegar dalam Tuhan. Yakinlah akan janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan memproteksi kita dengan malaikat yang raksasa, asalkan kita hidup benar, hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam hubungan dekat dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dekat dengan Tuhan setiap hari, dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Maka kita tetap kuat dan tegar dalam menghadapi situasi kondisi apapun, baik dalam ajaran-ajaran palsu dan sesat di dunia ini. Kita tetap bertahan dan kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Biar kami tetap kuat dan tegar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini.
khususnya Tuhan dalam COVID ini yang belum selesai kunjung. Kami berdoa, keluarga kami, saudara kami, milik kami akan dijaga dan dilindungi Tuhan. Kami akan terhindar, terluput dari kesukaran. Seperti firman-Mu, orang benar akan terluput dari kesukaran. Dan Tuhan akan meluputkan mereka dan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami, Tuhan Yesus Kristus tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam susah senang, dan tetap bersyukur dalam segala hal, apapun yang terjadi. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan izinkan, dan mengatakan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, anak-Mu dimanapun berada yang kena COVID. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, bahkan menjauhkan dari roh maut, dari kuasa-kuasa gelap dan roh jahat di udara. Berkati keluarga kami, saudara kami, famili kami, jauh dekat dimanapun berada, dengan kuasa darah Yesus, baik dalam perjalanan pelayanan mereka, baik dalam pergaulan mereka. Tuhan tetap menjaga hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, sehingga proteksi dan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami hanya berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ampun dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami setiap hari, supaya kami tetap kuat dan tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, tetap kami kuat di dalam Tuhan, dalam kuat dan kuasa-Nya, sehingga kami tidak kalah oleh segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.